Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dengan NIM 230210502019. Hari ini saya akan membahas kesimpulan mengenai materi deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada dari proses-proses tersebut yang dapat melanjutkan eksekusinya. Ini sering terjadi dalam sistem komputer ketika dua atau lebih proses memegang sumber daya yang dibutuhkan oleh yang lain dan tidak ada yang mau melepaskannya. Model sistem. Pada sistem terdapat resource yang digunakan untuk proses-proses menyelesaikan task. Resource yang pada sistem terdiri dari tipe resource CPU, skyless, memory space, dan input-output device yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, dan seterusnya. Setiap proses yang menggunakan resource menjalankan urutan operasi sebagai berikut. Yang pertama request, yang kedua use, dan yang ketiga release. Request untuk meminta sumber daya, use untuk menggunakan sumber daya, dan release untuk melepaskan sumber daya. Selanjutnya terdapat karakteristik deadlock. Deadlock dapat terjadi jika terdapat 4 kondisi yang terjadi secara simultan. Yang pertama, mutual exclusion. Hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan resource. Yang kedua, hold and wait. Sebuah proses membawa sedikitnya satu resource sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses-proses lain. Yang ketiga, no preemption. Sebuah resource dapat dibebaskan hanya proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task atau pekerjaan. Yang terakhir, circular wait. Terdapat sekumpulan P0, P1, P2, dan seterusnya dari proses yang menunggu di mana P0 menunggu resource yang dibawa oleh P2 sampai Pn-1 menunggu resource yang dibawa oleh Pn, dari 0 menunggu resource yang dibawa oleh P0. Selanjutnya kita masuk pada resource allocation graph. Sekumpulan vertex V dan sekumpulan edge atau garis E. V dibagi menjadi dua jenis, yaitu proses disimbolkan dengan P, P1, P2, sampai Pn, sekumpulan semua proses dalam sistem. Resource disimbolkan dengan R, R1, R2, sampai Rm, sekumpulan semua jenis resource yang berada dalam sistem. Yang ketiga, request edge garis berarah P1 ke RJ. Permintaan edge garis berarah P1 ke RJ adalah sebuah permintaan untuk membuat sebuah edge atau garis berarah yang menghubungkan dua simpul dalam sebuah graf. Dalam hal ini, simpul pertama disebut P1 dan simpul kedua disebut RJ. Selanjutnya, assignment edge garis berarah RJ ke P. Permintaan assignment edge garis berarah RJ ke P1 mengidentifikasi bahwa kita meminta untuk menetapkan atau membuat sebuah edge atau garis berarah yang menghubungkan simpul atau node RJ dengan simpul atau node P1 dalam sebuah graf.
Selanjutnya terdapat notasi-notasi yang digunakan pada resource allocation graph adalah yang pertama ada simbol proses. Ada proses yang digambarkan dengan simbol lingkaran. Yang kedua, tipe sumber daya dengan 4 anggota. Tipe sumber daya dengan 4 anggota ini digambarkan dengan kotak. Di dalamnya terdapat 4 resource yang bisa digunakan sebagai anggota. Kemudian P1 meminta anggota dari RJ. P1 sebelumnya disimpulkan dengan lingkaran, kemudian ada panahnya ke sumber daya atau RJ. Jadi P1 melakukan request dari RJ. Selanjutnya P1 membawa satu anggota RJ. Jadi arah panahnya terbalik. P1 membawa satu anggota RJ. Tanda panahnya itu biasanya anggotanya sumber daya. Selanjutnya fakta dasar dari resource allocation graph. Yang pertama, apabila pada graf tidak terdapat siklus, maka tidak ada proses dalam sistem yang deadlock. Yang kedua, jika pada setiap tipe sumber daya hanya terdapat satu anggota, maka terjadi deadlock. Yang ketiga, jika pada setiap tipe sumber daya terdapat beberapa anggota, maka memungkinkan terjadi deadlock. Resource allocation graph yang terjadi deadlock. Jadi proses 1, proses 2, dan proses 3 terjadi deadlock. Proses 2 menunggu sumber daya R3 yang dibawa proses P3. Proses P3 sebaliknya menunggu proses P1 dan P2 melepas sumber daya R2. Proses P1 menunggu proses P2 melepas sumber daya R1. Selanjutnya, resource allocation graph yang tidak terjadi deadlock. Di sini terlihat bahwa proses P4 kemungkinan melepas tipe sumber daya R2. Sumber daya tersebut kemudian dapat dialokasikan untuk P3 dan akan menghapus siklus. Selanjutnya kita masuk pada metode menangani deadlock. Terdapat 3 metode untuk menangani deadlock, untuk menangani permasalahan deadlock, yaitu yang pertama, menggunakan protokol untuk menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini yang banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Selanjutnya, mencegah deadlock. Untuk mencegah deadlock dilakukan dengan meniadakan salah satu dari syarat perlu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah mutual exclusion. Yang kedua, mencegah hold and wait. Yang ketiga, mencegah non-preemption. Dan yang terakhir, mencegah kondisi menunggu sirkular. Selanjutnya, menghindari deadlock. Yang pertama, state aman atau safe state. Ketika suatu proses meminta sumber daya yang tersedia, sistem harus menentukan apakah alokasi sumber daya pada proses mengakibatkan sistem dalam state aman. Jadi di sini jika sistem dalam state aman maka tidak terjadi deadlock. Sedangkan jika sistem dalam state tidak aman atau unsafe state maka kemungkinan terjadi deadlock seperti pada gambar ini. Metode menghindari deadlock menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki state tidak aman.
Yang kedua, algoritma resource allocation graph untuk menghindari deadlock pada sistem yang hanya mempunyai satu anggota untuk setiap tipe sumber daya dapat digunakan algoritma resource allocation graph. Untuk menggambarkan algoritma ini, perhatikan gambar 1. Misalnya P2 meminta R2. Meskipun R2 bebas, tetapi tidak dapat dialokasikan untuk P2 karena akan menyebabkan siklus pada graf gambar 2. Siklus menandakan sistem dalam state tak aman. Jika P1 meminta R2 dan P2 meminta R1, maka terjadi deadlock. Selanjutnya, algoritma bunker. Ini adalah struktur data untuk algoritma bunker. Misalnya N jumlah proses dan M jumlah tipe resource, dan struktur data yang diperlukan yaitu ada 4. Yang pertama available, yang kedua max, yang ketiga allocation, dan yang terakhir net. Selanjutnya, perbaikan dari deadlock. Yang pertama, terminasi proses. Untuk memperbaiki deadlock dengan terminasi proses dapat digunakan salah satu dari 2 metode di bawah ini. Yang pertama, menghentikan atau abort semua proses yang deadlock. Yang kedua, menghentikan satu proses setiap waktu sampai siklus deadlock hilang. Yang kedua, menunda sumber daya. Jika penundaan dibutuhkan untuk menghilangkan deadlock, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilihlah korban atau sumber daya yang mempunyai biaya minimal. Yang kedua, lakukan rollback, yaitu memulai kembali atau restart proses pada state yang aman. Yang terakhir, harus dijamin starvation tidak akan terjadi karena kemungkinan beberapa proses selalu terpilih sebagai korban, termasuk jumlah rollback sebagai faktor biaya. Selanjutnya, metode kombinasi menangani deadlock. Untuk menangani deadlock, dilakukan kombinasi dari 3 algoritma dasar, yaitu mencegah deadlock, menghindari deadlock, dan mendeteksi deadlock. Kombinasi ketiga algoritma ini memungkinkan penggunaan yang optimal untuk setiap sumber daya pada sistem. Demikian dari penjelasan materi deadlock. Saya berharap penjelasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi tersebut dan pentingnya strategi pencegahan serta penanganannya dalam pengembangan sistem. Terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan materi ini.